Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabadu. Walal mu'alif rahmatullah wa nafa'ana berkatil umihin dan Bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Istilahnya kita masih dikasih umur yang panjang sehingga kita bisa terus menerus melakukan amal perbuatan dalam lingkup ibadah. Salawat serta salam tetap terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali lagi melanjutkan pembahasan terkait masalah radikalisme dan juga aliran sempalan. Perlu kita pahami ada 3 istilah. Ada istilah radikal, kemudian ada istilah radikalisasi, kemudian ada istilah radikalisme. Istilah yang pertama yakni terkait masalah radikal. Istilah radikal ini ketika kita sematkan atau kita hubungkan dengan istilah pemikiran, ketika kita berpikir secara radikal maka kita berpikir secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Semisal seperti ini, ketika kita berpikir secara radikal, ketika kita melihat keadaan negara Indonesia ini, ya mungkin terjadi kesenjangan sosial atau tidak kepastiannya hukum, kemudian juga bisa terjadi ekonomi turun dan segala macamnya. Kemudian kita berpikir mungkin ini sistem dari pemerintah Indonesia harus dirubah dengan sistem Islamiyah, ya sistem Islam, yakni khilafah seperti itu. Ini termasuk contoh pemikiran yang namanya pemikiran radikal. Ya. Maka hal-hal pemikiran seperti ini dalam pihak pidana tidak ada problem dalam pidana karena hanya pemikiran, kecuali nanti itu akan timbul suatu perbuatan yang secara radikal. Itu istilah radikal, atau bisa dikatakan itu memikirkan pemikiran radikal, itu mikir secara sedalam-dalamnya. Kemudian istilah yang kedua yakni radikalisasi. Jadi istilah radikalisasi ini contohnya seperti ini, ketika orang itu dia memiliki pengalaman yang mana dia pernah tidak mendapat kepastian hukum atau dia terdampak dari krisis ekonomi, maka timbullah pemikiran-pemikiran ya untuk pembaharuan, baik itu dari sistem sosial, sistem ekonomi atau sistem hukum. Ini istilah ketika istilah radikalisasi. Kemudian yang ketiga yang ini sering kita dengar, yakni istilah radikalisme. Jadi radikal ditambahi dengan yang namanya isme. Nah, radikalisme ini apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwasanya radikalisme ini adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan juga politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan mereka untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Jadi radikalisme ini intinya dia kelompok ini selalu menginginkan yang namanya perubahan, tapi caranya itu dengan kekerasan, ya, sehingga tujuannya itu bisa tercapai sebagaimana mungkin tujuan itu tercapai dengan cara kekerasan. Kemudian kalau dalam Islam ini, ya perubahan, ya kita ingin merubah sesuatu yang baik atau perubahan untuk menuju sesuatu yang baik, ini bisa kita sebut semacam istilah amal ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak kebaikan dan mencegah sesuatu yang itu mungkar atau kemungkaran. Terkadang kita pernah mendengar suatu hadis dari Nabi
yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, yakni hadisnya berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa huwa adhaful iman. Ini hadis yang sering populer sekali ketika seseorang ini menghendaki suatu perubahan atas kemungkaran. Sabda Nabi berkata bahasanya ketika man ra'a minkum, jika sebagian dari kalian melihat, man ra'a minkum mungkaran, melihat sebagian kalian itu melihat suatu kemungkaran, falyughayyir, maka ubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangan kalian. Fa illam yastati, kalau semuanya kita tidak mampu merubah itu dengan tangan, maka fabilisanihi, ubahlah dengan lisan. Kemudian ketika lisan ini fa illam yastati lagi, kalau semuanya kita tidak mampu, dengan tangan tidak mampu, kemudian dengan lisan tidak mampu, maka kita itu merubahnya dengan istilah bil qalbi, dengan hati. Yang mana kata Nabi ini, dengan hati ini itu adhaful iman, paling lemah-lemahnya iman. Oke. Nah, di sini kebanyakan itu disalah pemahaman oleh beberapa seseorang, yang mana seseorang beranggapan ketika suatu kemungkaran itu pertama harus runtutan hadis ini harus harus tangan dulu gitu loh. Kalau ketika ada kemungkaran harus kita rubah dengan tangan. Ini tidak seperti itu, ya. Tidak seperti semerta-merta ketika ada kemungkaran itu kita langsung ubah kemungkaran itu dengan tangan, ya. Adapun maksud hadis ini, ya. Jadi hadis ini menurut ulama berkata bahwasanya seseorang yang melihat kemungkaran dan ia mampu menghilangkannya dengan tangan, ya, mampu dengan tangan, maka ia tidak boleh berhenti dengan lisan. Jika kemungkaran tidak berhenti dengan lisan, gitu. Jadi posisinya semuanya saya ini bisa mencegah kemungkaran dengan tangan, maka tidak boleh. Bukan suatu pilihan, pakai lisan saja. Padahal dengan lisan itu kemungkaran itu tetap berjalan. Ini maksudnya. Dan semua orang yang mampu merubah suatu kemungkaran dengan lisan, maka tidak boleh berhenti hanya dengan hati, gitu. Ya, ini bukan pilihan ketika dengan tangan, kemudian lisan, kemudian hati, ini bukan pilihan, gitu loh. Ya, jadi maksud dari hadis ini intinya adalah ketika kita bisa merubah kemungkaran dengan tangan, maka jangan berhenti hanya dengan istilah lisan, tapi harus dengan tangan. Kalau semuanya kita menggunakan tangan bisa, jangan terus kita memilih mencegah itu dengan hati. Maksudnya apa? Menyerahkan kepada semuanya kepada Tuhan atau kepada orang-orang yang lain. Ini pemahaman yang salah. Kemudian dalam tata cara falyughayyir ini, ya, merubah kemungkaran ini, itu ada caranya, gitu loh, ya. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu ketika kita amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semerta-merta awal atau tengah atau akhir semuanya menggunakan kekerasan, tidak boleh. Sebagaimana dalam kitab Raudatul Thalibin karangan Muhyiddin An-Nawawi, atau lebih terkenal namanya itu Muhyiddin Abi Zakaria bin Sharaf An-Nawawi, berkata dalam kitabnya, la yakfi, dan tidak cukuplah al-wa'du, yakni mau'idah ataupun amar ma'ruf nahi munkar, liman amkanahu, bagi seseorang yang memungkinkan baginya izalatuhu, untuk menghilangkan, ya, kemungkaran bil yadi, dengan tangan. Wala takfi, dan juga tidak mencukupi karahatul qalbi, yakni menolaknya hati kita, liman qadaro, bagi seseorang qadaro yang kuasa, ala nahyi, kuasa atas pencegahan, bil lisan, dengan lisan, ya. Jadi intinya dari hadis ini dikomentari oleh Muhyiddin Imam Nawawi, jadi tidak cukup, gitu loh, ya. Tidak cukup
dalam merubah suatu kemungkaran itu dengan lisan, kalau semuanya orang ini kuasa dengan tangan. Dan juga tidak mencukupi penolakan hati kita kepada suatu kemungkaran jika kita ini kuasa untuk merubah itu dengan lisan. Kemudian Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani berkata di dalam kitabnya yang terkenal itu adalah Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, ya. Ini bisa dilihat di jilid 7 halaman 217. Beliau berkata, wal wajib, adapun yang wajib alal amri wan nahyi, adapun yang wajib bagi seseorang dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ayyamura wa yanhiya bil akhfa, yakni memerintah suatu kebaikan atau mencegah suatu kemungkaran bil akhwa, ya, dengan tindakan yang paling ringan terlebih dahulu, ya. Kemudian sumal akhfa, kemudian baru ketika sudah cara ringan untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran ini sudah kita lakukan, ya, maka selanjutnya adalah dengan cara yang agak berat, gitu, ya. Fa idza hasala at-taghyir bil kalamil layyin, kemudian beliau melanjutkan perkataannya dalam kitabnya, sehingga faida hasola, sehingga ketika kemungkaran sudah bisa hilang, ya, dengan bil kalamil layyin, dengan ucapan yang halus, falaisa lahu at-takallum bil kalami al khusni, maka di sini tidak boleh dengan ucapan kasar, ya. Jadi ketika kita, ya, mengajak suatu kaum atau seseorang dengan perkataan yang lembut, ya, dan orang itu ikut atau mau melakukan suatu kebaikan dan juga tidak melakukan kemungkaran, ya, maka cukup perkataan itu. Jangan kita menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Wa hakadha kama qala ulama, dan seterusnya. Inilah perkataan ulama dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, ya, karangan Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Kemudian dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga seseorang harus lebih arif dan bijak, karena terkadang dalam menghasilkan tujuan ini, ya, dalam menghasilkan tujuan amar ma'ruf nahi munkar, ya, seseorang harus menghilangkan yang namanya dikit demi sedikit, tidak memaksakan harus hilang seluruhnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi tidak mungkin ketika kita langsung berdakwah, ya, atau mengajak orang otomatis orang ini langsung berubah. Itu ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung hidayah Tuhan, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak harus kita tutup ketika sudah kita amar ma'ruf nahi munkar, orang yang kita ajak ini atau orang yang kita cegah ini berubah, ya. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak langsung berubah. Sebagaimana Sayyid Abdullah Ibnu Husain bin Thahir berkata dalam kitabnya, ya, yang kitabnya dikenal itu adalah Al-Minhaj As-Sawi. Berkata beliau, yang bagi liman amara bil ma'ruf. Bagaimana kata beliau? Yang bagi liman amara bi ma'rufin au nahyin. Yang bagi liman amara bi ma'rufin au nahiya 'an munkarin. Bagi seseorang, patutlah bagi seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa kewajiban atau sepatutnya orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, ayyakuna birrafqin wa syafaqatin alal khulqi. Seyogyanya harus bersikap lembut dan juga belas kasihan kepada manusia. Itu yang pertama. Kemudian ya'khudhum bitadriji. Ia harus bertindak kepada mereka dengan bertahap, ya. Jadi tindakan kita itu harus bertahap, tidak satu kali berubah sekaligus, tidak mungkin. Jadi bertahap, kita dakwah bertahap. Besok dakwah lagi, besok dakwah lagi, bertahap, sehingga ada perubahan yang signifikan. Fa idza ra'ahum tarikina li asya minal wajibat falyamurhum
bil ahammi. Ini lanjutan beliau berkata, ketika kita melihat mereka meninggalkan beberapa kewajiban, maka hendaklah kita memerintahkan kepada mereka dengan perkara wajib yang paling penting, kemudian perkara sumal ahamu, kemudian perkara yang agak penting, ya. Jadi kita dakwah itu kita awali suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting, kewajiban yang sangat penting. Contoh, kita ajak dulu mereka sholat sebelum kita ajak sedekah, karena sedekah dengan sholat ini pentingan kewajibannya adalah lebih kepada kewajiban sholat gitu, ya. Atau sholat dengan zakat, ya. Sholat dulu, kita pupuk dulu, jangan langsung sholat sama zakat. Nah, zakat dulu, sholat dulu, ya. Setelah sholat mereka mau mengerjakan sholat, baru setelah itu kita dakwai terkait masalah zakat dan rukun Islam yang lainnya. Itu, ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza fa'alu ma amarahum. Kemudian ketika mereka semua yang kita ajak ini telah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, ya, intaqala ila ghairihi, ya, wa amarahum wa khaufuhum birafqin wa syafaqatin ma'ana bin nadri. Hendaklah kita ketika kami memerintahkan pada mereka dan menakuti mereka dengan lembut dan belas kasihan, ya. Jadi wa amarahum wa khawafahum bi rafqin wa safaqatin ma'a adamin nadri. Ya, jadi hendaklah kalau kita memerintahkan seseorang untuk melakukan hal suatu kebaikan, ya, kita harus dengan cara lemah lembut, ya, sekalipun ada istilah menakut-nakuti, ya, kita takut-takutin tentang neraka atau segala macamnya, tapi harus tetap dengan birafqin wa safaqatin, dengan lemah lembut. Kemudian limadhihim wa dhammihim wa itaihim wa man'ihim wa illa waqa'at madahanah, ya. Begitu juga ketika mereka melakukan larangan-larangan agama yang banyak dan mereka tidak bisa meninggalkan semuanya, maka hendaknya kita itu berbicara dengan mereka di dalam sebagiannya saja, ya, hingga mereka ini menghentikannya. Jadi itu. Jadi ada step-step tertentu yang harus kita lakukan, ya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah seseorang untuk melakukan yang namanya perkara mungkar, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi tidak harus semuanya dengan kekerasan satu kali dakwah harus sudah berubah, itu tidak mungkin, ya. Ada tahapan-tahapan. Ulama saja dalam kitab-kitab ini, ya, mengatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan-tahapannya, ya. Saya ulangi lagi, ada tahapan-tahapannya. Pertama, yang wajib dulu, yang paling wajib kita dakwahkan. Kita ajak mereka untuk melakukan suatu hal yang paling wajib. Kemudian yang agak wajib, ya, agak wajib, ya. Kemudian dan dengan caranya kita harus lemah lembut, ya. Tidak boleh dengan kekerasan, karena nanti kalau istilah kekerasan itu timbul yang namanya inat, ya. Maksudnya inat itu gitu loh, ya. Apa itu? Bisa jadi seperti itu. Kita malah tidak direspon. Jadi seperti itu, ya. Jadi istilahnya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus lemah lembut, ya. Harus sabar. Kemudian jangan menggunakan istilah kekerasan. Istilahnya kekerasan itu sampai bisa menghancurkan yang namanya kedaulatan atau kesatuan dan persatuan umat. Nah, itu tidak boleh, ya. Maka harus dengan lemah lembut. Jangan sampai kita itu disinggung
seperti di dalam surat Al-Baqarah itu menyinggung Allah terkait perilaku orang kafir, ya, ketika melakukan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bagaimana firman Allah ini mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi, apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata sesungguhnya kami ini, ya, bukan membuat kerusakan, tapi kelompok kami ini membuat perbaikan di muka bumi, kata mereka. Kemudian dijawab oleh Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, firman Allah. Selanjutnya, ayat selanjutnya berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ketahuilah bahwasanya ala innahum humul mufsiduna, sesungguhnya mereka ini, ya, telah membuat kerusakan. Gitu. Ya. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka ini tidak sadar kalau semuanya caranya mereka itu merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang seperti ini, ya. Niat kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tapi karena cara kita salah, maka kita akan diklaim sebagai kelompok-kelompok radikalisme. Kenapa? Karena kita mengutamakan kekerasan. Padahal dalam Islam itu ketika kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan lemah lembut. Nanti ada tahapan sendiri, dengan sesuatu yang keras itu ada tahapan sendiri. Tidak harus awalnya keras terus, ya, ada lemah lembut. Nah, seperti itu, ya. Ini alhamdulillah cukup itu pembahasan pada malam hari ini. Semoga kita nanti kelak menjadi, ya, pewaris Nabi, ya, ulama atau asatid yang bisa mengajak umat dengan cara lemah lembut sehingga umat ini bisa masuk Islam yang non muslim atau yang sudah Islam lebih sempurna lagi Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada malam hari ini. Semoga manfaat barokah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.